Baik, Prof Gayus mohon izin karena kita sudah sambil memantau jalannya situasi di Pengadilan Negeri Jakarta ya, Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sudah memasuki ruang persidangan. Kalau Anda melihat untuk sidang terhadap Putri ini, vonis, apakah kemudian juga Anda melihatnya akan serupa dengan apa yang dilakukan di sidang Ferdy Sambo, lebih tinggi dari tuntutan vonisnya? Saya justru kalau kepada istrinya Putri siapa? Chandrawati. Ini adalah orang yang memicu sebenarnya. Tidak terjadi kalau tidak ada picuan ini emosi tinggi ya, seperti dakwaan jaksa. Tidak mendakwa itu tapi menyebutkan di sebuah dakwaan bahwa terjadi peristiwa ini karena adanya telepon dari istrinya terdakwa FS, sehingga timbul emosinya, dan ketika melewati rumahnya dia lihat korbannya di situ yang semula akan dilakukan konfrontir, akan dilakukan pertemuan, ini menjadi tidak karena meledaknya itu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu dibahas, atau bagi hakim tidak perlu karena hakim fokus pada 340 yaitu perencanaan. Itu terpenuhi memang. Oke. Prof, begini Prof, jaksa waktu itu menuntut 8 tahun penjara, tapi pihak keluarga menginginkan agar 2 kali lipat, 16 tahun penjara. Apakah kira-kira kalau kita melihat dari runtutan fakta persidangan yang ada dan juga duplik ataupun juga replik, ini akan terpenuhi? Bisa mungkin sama dengan disampaikan oleh JPU, yang diinginkan JPU, atau mungkin diinginkan oleh pihak keluarga lebih berat? Iya, tentu pihak keluarga itu bukan bagian dari peradilan ya, jadi itu boleh saja diusulkan nanti menjadi bagian dari apa yang diperhatikan. Tapi kan ini kejahatan yang di atas kejahatan ringan yang memungkinkan ada mediasi. Sering dicuatkan kan keluarga sudah mengampuni, sudah bersujud misalnya, itu tidak menjadi perhitungan yuridis karena itu ada aturannya. Yang bisa dimediasikan ada perkara ringan, maksimal ancaman hukuman 2 tahun, nanti KUHP baru 4 tahun. Jadi tidak mungkin itu menjadi perhatian bagi saya, tetapi mungkin sekedar hakim memahami niat baik dari keluarga dengan pemaafan, itu mungkin sebagai pertimbangan di luar yuridis, itu non yuridis. Baik, Pak Samuel, ada komentar tadi sejalan dengan apa yang Pak Samuel katakan bahwa Putri Chandrawati ini bertindak sebagai pemicu dari kasus ini. Iya, dari awal sudah saya bilang kita melihat persoalan ini dari segi nurani, bukan dari segi hukum. Karena kita orang awam soal hukum, kita adalah seorang petani. Dari awal sudah saya bilang itu bahwa sumber dari malapetaka ini adalah si Putri. Akhirnya orang itu dua sejoli membangun untuk merekayasa ataupun menciptakan sebuah skenario pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Ini nurani saya dengan istri yang berbicara di rumah. Oke. Ya, Pak Samuel, tadi disampaikan bisa saja terdakwa Ferdy Sambo yang sudah divonis 20 tahun, yang sudah divonis mati, bisa saja melakukan banding. Bagaimana respon keluarga kalau nanti Ferdy Sambo melakukan banding? Tapi nanti dijawab ya. Kita akan menuju terlebih dahulu pemirsa ke ruang pengadilan sidang di Pengadilan Sidang di Jakarta Selatan. Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003. Tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Arman Hanis, advokat pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa tertinggal 11 Oktober 2022. Terdakwa
telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober. Terdakwa dilakukan penahanan dari tanggal 30 September hingga saat ini. Dari tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara telah pula mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menyatakan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, terdakwa telah membacakan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa benar mengalami kekerasan seksual serta tidak mengetahui jika suami terdakwa Ferdi Sambo akan datang ke rumah dinas Duren 3 dan tidak mengetahui peristiwa penembakan terhadap korban Yosua karena terdakwa sedang istirahat di kamar isolasi menunggu hasil PCR. Dan pintu dalam keadaan tertutup serta terdakwa tidak mengingini apa lagi turut serta dalam peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah pula membacakan nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan verkapte fripspraak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan onslaught van alle rechts vervolging. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi atau polis selain rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang-barang milik terdakwa atau keluarga terdakwa berupa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum, penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan
Dan atas keberatan itu, Majelis Hakim telah mengambil putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni saksi